Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah, mahasiswa kebidanan tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan pelayanan kebidanan pada masa lampau dan masa kini berdasarkan adat dan kebiasaan pada daerah masing-masing. Saya akan menjelaskan adat dan kebiasaan pada daerah Jawa. Pada masa kehamilan menurut adat Jawa, yang pertama melakukan upacara memandikan ibu hamil atau disebut tingkeban, merupakan adat istiadat Jawa pada saat kandungan ibu sudah menginjak 7 bulan. Biasanya dalam upacara yang dilakukan serba 7, seperti memandikan ibu dengan 7 guyuran dengan menggunakan bunga atau kembang 7 ripa, dan tumpengan yang berjumlah 7, karena menurut orang Jawa, angka 7 membawa keberuntungan. Biasanya keluarga akan melakukan pembacaan doa menurut agama masing-masing. Untuk yang muslim, membaca Al-Quran surah Maryam dan Yusuf. Kebiasaan ini juga masih dilakukan sampai sekarang pada ibu hamil. Yang kedua, ibu hamil juga dilarang untuk duduk di depan pintu. Keyakinan ini dipercaya akan membuat ibu susah melahirkan atau mengalami kesulitan. Kepercayaan ini masih terjadi di masa sekarang. Ibu hamil dan suami dilarang melakukan membunuh hewan. Pantangan ini dipercaya akan berimbas pada janin yang ada di dalam kandungan. Jika dilanggar, bayi akan mengalami cacat atau keguguran. Yang keempat, dilarang memikirkan sesuatu yang aneh, seperti bergumam dalam hati atau ngebatin yang aneh-aneh. Misalnya memikirkan hal buruk kepada anak tetangga. Kononnya pikiran seperti itu akan membuat bayi dalam kandungannya akan mengalami hal seperti yang dipikirkan ibu. Ibu hamil juga dilarang menggaruk perut atau bokong, karena dipercaya akan membuat kulit bayi dalam kandungan akan lembab. Selanjutnya, suami ibu hamil juga dilarang berburu semua jenis hewan. Dipercaya akan membuat bayi di dalam kandungannya akan mengalami cacat atau bibir sumbing. Yang ketujuh, ibu hamil juga dilarang untuk menjahit. Dipercaya bayi yang di dalam kandungan akan lahir dengan keadaan cacat. Kedelapan, ibu hamil dilarang untuk keluar malam. Diyakini akan menarik roh halus yang akan membuat bayi di dalam kandungan dibawa oleh makhluk halus. Kepercayaan ini masih tetap berlangsung adanya. Selanjutnya, ibu hamil juga diperintahkan untuk selalu membawa bawang putih kemanapun ia pergi, karena dipercaya akan mengusir roh halus yang akan mengganggu kandungannya. Selanjutnya, pada masa melahirkan pada bayi. Setelah melahirkan, plasenta atau ari-ari bayi dikubur atau mendem. Plasenta memiliki fungsi sebagai mengirim gizi atau oksigen dari darah ibu menuju ke janin. Namun menurut orang Jawa, plasenta dianggap berjasa dan disebut batur bayi atau teman bayi. Sejak dalam kandungan, ketika bayi lahir, fungsi ari-ari berakhir, tetapi organ ini dirawat dengan cara ditanam atau dikubur yang diletakkan dalam kendi dan diberi daun tilas agar tidak membusuk di tempat sampah atau dimakan binatang. Namun, plasenta itu dikubur, bukan dibuang. Selanjutnya, upacara brokohan dilakukan ketika mendapat rezeki atau keberuntungan, misalnya kelahiran bayi. Acara ini mendatangkan keluarga atau tetangga untuk melancarkan doa dan memohon keberkahan dari Tuhan, serta mengadakan makan bersama. Selanjutnya, upacara kelahiran bayi atau akikah. Bagi umat muslim, akikah wajib dilaksanakan dengan menyembelih hewan berupa domba atau kambing. 1 ekor kambing untuk perempuan dan 2 ekor kambing untuk laki-laki. Setelah itu, kambing dimasak dan dibagikan ke tetangga dan saudara. Selanjutnya, selapanan. Selapanan hampir sama dengan akikah. Namun, pada acara selapanan, upacara ini yaitu menyambut kelahiran bayi yang dilakukan pada hari ke-35 atau selapan setelah bayi lahir dan dilangsungkan dengan rangkaian bancakan atau weton, bancakan weton atau kenduri. Mencukur rambut bayi dan memotong kuku bayi dengan tujuan untuk kesehatan bayi. Acara ini juga biasanya dirangkaikan dengan pemberian nama pada bayi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.